Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Saya harap kabar kalian semua di rumah sehat. Kali ini kalian bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 11. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kita semua diberikan kesehatan, serta apa yang kita pelajari bisa manfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar mengenai upaya penegakan HAM, anak-anak. Bagaimana sih caranya atau upaya pemerintah Indonesia untuk penegakan HAM. Sebelum itu, silahkan disiapkan buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Nah, kenapa kita mempelajari mengenai upaya penegakan HAM? Tentunya kita mempunyai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan upaya mengenai penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, anak-anak, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah diperbuat atau kesalahan yang sama. Untuk apa? Demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembahasan kita tentang upaya penegakan HAM di Indonesia. Nah, agar pemahaman kalian ini menjadi bertambah tentang upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia di dalam menegakkan HAM, seperti membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, dan juga membentuk pengadilan HAM. Nah, itu nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, semoga dengan upaya yang sudah dilakukan akan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang akan terjadi di negara ini, baik oleh individu maupun kelompok orang, bahkan mungkin saja oleh aparat penegak hukum. Nah, dengan demikian, siapapun warga negara tanpa melihat statusnya, melihat usia, melihat jenis kelamin, suku, ras, atau antar golongan, maupun agama itu tidak boleh melakukan pelanggaran hak orang lain karena masing-masing orang ini mempunyai haknya sendiri-sendiri. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama kita akan membahas mengenai upaya penegakan HAM. Nah, seiring dengan berkembangnya tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia anak-anak dari masyarakat dan tekanan dari dunia, tentunya dunia internasional ya, maka pemerintah Indonesia ini berupaya untuk menegakkan HAM. Untuk itu, telah dibentuk atau pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga resmi yang contohnya, adapun lembaga HAM tersebut adalah pembentukan Komisi Nasional HAM. Nah, Komnas HAM ini mempunyai wewenang dan tujuan. Apa saja wewenang dan tujuan Komnas HAM itu? Yaitu yang pertama, bisa kalian lihat. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, jika ada dua orang contohnya atau dua pihak yang melakukan tidak saling damai, maka yang mendamaikan itu adalah Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Itu. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR.
Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dan yang kelima, melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah wewenang atau tugas dari Komnas HAM. Nah, ini anak-anak, kalian bisa melihat itu ada tujuan dari Komnas HAM. Nah, ketika pemerintah membentuk Komnas HAM, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, apa tujuan dari Komnas HAM ini? Itu yang pertama, membantu mengembangkan kondisi yang kondusif atau aman bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang gunanya untuk berkembangnya pribadi manusia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan. Lalu kita masuk di fungsi Komnas HAM. Apa fungsi dari Komnas HAM? Yaitu ada yang pertama, fungsi pengkajian. Fungsi pengkajian ini melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan syarat-syarat mengenai akses atau ratifikasi. Yang kedua, melakukan pengkajian atau penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan maupun perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu, penertiban hasil pengkajian dan penelitian, studi pustaka, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. Jadi, tentunya Komnas HAM ini melakukan berbagai riset di beberapa negara. Bagaimana sih di negara lain itu melakukan mengenai hak asasi manusianya di situ, itu melakukan riset, studi banding atau studi lapangan. Lalu fungsinya juga pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemakaian hak asasi manusia. Fungsi yang keenam yaitu kerjasama pengkajian, penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lain, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Yang kedua ini fungsi penyuluhan. Ada 2 poin. Yang pertama, penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Lalu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, serta berbagai halangan lainnya dalam bidang hak asasi manusia. Lalu, fungsi yang ketiga ada fungsi pemantauan. Ada poin apa saja di fungsi pemantauan, yaitu yang pertama, pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Jadi, fungsi dari Komnas HAM ini untuk pengamatan atau penelitian atau penyelidikan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Poin yang kedua, penyelidikan terhadap pihak-pihak atau korban maupun pihak-pihak yang diadukan untuk diminta dan didengarkan keterangannya tentunya mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, pemanggilan terhadap pihak-pihak atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengarkan keterangannya. Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengarkan kesaksiannya. Dan kepada saksi pengadu diminta penyerahan barang bukti yang diperlukan. Yang kelima, peninjauan tempat kejadian dan tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu. Yang keenam, pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau penyerahan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persetujuan ketua pengadilan. Yang kedelapan, memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan.
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acuan pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib dibenarkan oleh hakim kepada pihak-pihak terkait. Tuh ya. Ada juga fungsi mediasi dari Komnas HAM. Komnas HAM menjadi fungsi mediasi. Apa saja? Yaitu yang pertama perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, maupun penilaian dari para ahli. Yang ketiga, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan. Dan yang keempat, penyampaian rekomendasi atas sesuatu pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Lalu yang kelima, penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Itu adalah fungsi dari Komnas HAM, masuk ke fungsi mediasi. Nih, lalu kita masuk di hak dan kewajiban anggota Komnas HAM. Nah, sebelum kita membahas itu, keanggotaan Komnas HAM itu anak-anak berjumlah 35 orang. Dengan masa jabatan berapa tahun? Yaitu 5 tahun. Dan setelah berakhirnya, jabatan tersebut dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, anggota Komnas HAM ini dipilih oleh siapa? Yang memilih yaitu DPR RI. Berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Nah, kita masuk di hak dan kewajiban anggota Komnas HAM. Adapun hak dan kewajiban dari Komnas atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah hak anggota Komnas HAM. Bisa kalian lihat, yaitu yang pertama, menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna. Yang kedua, memberikan saran dalam pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dan subkomisi. Yang ketiga, mengajukan dan memilih calon ketua, wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna. Dan yang terakhir, mengajukan bakal calon atau siapa yang akan menjadi calon anggota Komnas HAM dan sidang paripurna untuk penggantian periode atau antar waktu. Lalu haknya apa? Lalu setelah kita membahas hak dari Komnas HAM, ini kita membahas mengenai kewajiban. Kewajiban dari anggota Komnas HAM itu apa saja? Yang pertama, tentunya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dari Komnas HAM. Itu kewajibannya. Kewajiban yang kedua, anggota Komnas HAM wajib berpartisipasi aktif atau sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM. Lalu yang ketiga, anggota Komnas HAM wajib menjaga kerahasiaan, keterangan yang sifatnya rahasia yang ia dapatkan berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komnas HAM. Nah, itu adalah beberapa fungsi maupun tujuan dan hak maupun kewajiban dari Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, tentunya dibentuknya ini untuk apa? Untuk mengurangi kejahatan pada hak manusia atau hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Di minggu depan kita akan membahas mengenai pembentukan instrumen HAM. Nah, silahkan catatan pada hari ini difoto dan dikumpulkan di lampiran Google Classroom seperti biasanya. Kita akhiri pertemuan kita atau materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di minggu depan kita bisa
kembali bertemu untuk membahas materi selanjutnya. Mohon maaf dari Bu Enda jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.